Lantaran polisi tak mau dituduh curang, pengusutan kematian Brigadir Yosua dibuat terang benderang. Untuk menonaktifkan 2 orang. Sabtu 23 Juli 2022, tim sus penyidik Polri menggelar prarekonstruksi di kediaman Irjen Polisi Verdi Sambo. Kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan terencana. Istri Irjen Verdi Sambo akhirnya buka suara dan berikan pengakuan soal insiden penembakan yang terjadi pada Brigadir J. Kematian Brigadir J hingga kini masih menuai sorotan publik. Alur ceritanya diduga bak drama Korea bergenre kriminal. Nah, untuk menelusuri kasus yang satu ini, tim Jejak Populer udah ngumpulin beberapa pendapat dari sejumlah pihak. Mereka mengklaim kalau perkara ini akan mempertaruhkan kredibilitas Polri. Lantas, kepada siapakah masyarakat harus percaya? Yuk, langsung saja kita cari tahu jawabannya dalam video berikut ini. Insiden polisi tembak polisi membawa luka mendalam bagi keluarga Brigadir J. Melalui kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak, mereka resmi membuat laporan ke Bareskrim Polri. Kamarudin menduga kalau kasus ini adalah pembunuhan berencana. Dugaan itu muncul lantaran ditemukan luka sayatan dan memar di tubuh korban. Kalau memang ditembak, masa iya sih ada luka seperti itu? Iya kan? Mereka pun curiga dengan beberapa pelaku selain Baradae yang memainkan perannya masing-masing. Mulai dari menganiaya, melukai dengan senjata tajam, hingga menembak mati korban. Bukan, berasa lagi nonton Vagabond. Setali 3 uang dengan Kamarudin Simanjuntak, Johnson Panjaitan pun turut menyoroti keterangan Polri. Kalau kalian masih ingat, pihak kepolisian awalnya menyebut peristiwa ini terjadi karena salah satu anggota Polri yang tidak terima ditegur. Tapi sekarang malah muncul dugaan pelecehan seksual. Jadi nggak heran kalau penasihat Indonesia Police Watch ini menyebut kronologi yang dijelaskan justru mengundang tanda tanya besar. Publik akan semakin curiga kalau ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Johnson menduga standar pertanyaan mereka akan semakin tajam terhadap fakta-fakta. Tahulah ya kalau netizen udah jadi detektif di media sosial. Nah itu dia, agen FBI aja dibuat insecure. Johnson juga menganggap kasus ini sebagai pertaruhan bagi institusi kepolisian karena mereka harus menyelidiki secara tuntas dan transparan. Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanusiaan Mahfud MD. Mahfud MD menilai insiden di rumah Verdi Sambo memang penuh dengan kejanggalan, terutama penjelasan Polri yang dianggap sumbang karena tidak mengungkap hubungan sebab akibat di setiap rantai peristiwanya. Seperti yang dikutip di akun Instagramnya. Menurut Mahfud, kredibilitas Polri dan pemerintah dipertaruhkan dalam kasus ini. Apalagi Polri selalu mendapat penilaian positif dari publik, seperti yang belakangan sering dibagikan berbagai lembaga survei. Katanya sih begitu. Sebagai Ketua Kompolnas, Mahfud juga berpesan ke Beni J. Mamoto untuk aktif mengawal kasus yang melibatkan ex-Kadif Propam ini. Begitu pula dengan Kemenko Polhukam. Selain Mahfud MD, Trimedia Panjaitan turut menyoroti kasus yang lagi viral ini. Sependapat dengan keluarga Brigadir J, anggota Komisi 3 DPR RI ini juga menemukan berbagai kejanggalan. Mulai dari jarak waktu kejadian dengan awal terungkap, hasil visum, hingga proses olah TKP. Sama seperti harapan publik, ia juga menekankan agar pihak kepolisian mengungkap hasil penyelidikan secara transparan. Terus, kalian mau denger nggak argumen dari legislator yang satu ini? Katanya kasus ini benar-benar harus diungkap, karena jangan sampai kita memfitnah orang yang sudah meninggal. Ada yang sepemikiran dengan Pak Trimedia nggak? Irjen Napoleon Bonaparte sama seperti kalian yang lagi ngangguk. Jenderal senior asal Batu Raja ini juga meminta tim khusus untuk berani mengungkap kasus yang menewaskan Brigadir J. Ia bahkan dengan tegas menyebut kalau Polri harus gentle dan gak boleh cemen. Karena menurut Napoleon, terungkapnya kasus ini akan bergantung dari kejujuran pimpinan Polri. Ia juga mengomentari langkah Jenderal Polistio Sigit Prabowo yang menonaktifkan satu persatu pejabat Polri. Mantan Kadif Hubinter ini menyebut kalau penonaktifan sementara berarti masih bisa kembali menjabat.
Lihat aja smartphone kalian yang lagi mati tapi masih dihidupin. Kendati demikian, Napoleon meminta kita untuk mendukung usaha Polri dalam mengusut insiden berdarah ini. Gus Miftah juga menanggapi drama ini melalui akun Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi menembak polisi di rumah polisi, lalu ditangkap polisi untuk diperiksa polisi. Setelah mengunggah video yang kalian lihat, ia langsung bertanya seperti ini. Katanya, mana judul yang paling tepat? Menembak, ditembak, atau saling tembak? Postingan itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Menurut Babe Purba, kalian pun ditembak belum tentu jadian, Gus. Selanjutnya ada komentar dari @iki03. Dia nggak kalah rumit dari hubungan percintaan kalian. Lihat aja nih, polisi nembak polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi, dipenjara oleh polisi. Tapi kalian ngerti kan maksudnya? Nah, itu dia. Terakhir ada komen dari @yuliasafitri78. Yang menyebut kalau CCTV di TKP rusak tapi CCTV-nya Allah itu kekal abadi. Wow. Berbeda dari komentar-komentar sebelumnya, Dahlan Iskan ternyata lebih tertarik pada arus liar yang beredar di media sosial. Mantan Menteri BUMN ini sudah membuat 3 tulisan loh. Ada otopsi ulang, bisik-bisik kertas, dan single image. Kalian udah baca nggak nih? Nah, di tulisan bertajuk Single Image, ia mengomentari video berikut ini. Sebuah kisah, seorang petinggi polisi bernama Jenderal Fembo berusia kurang lebih 50 tahun. Singkat cerita, sang istri kemudian menemukan kabar sekaligus bukti yang kuat bahwa sang jenderal suaminya memiliki wanita simpanan. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah unggahan salah satu akun YouTube yang bercerita tentang seorang jenderal bernama Fembo. Kisahnya tuh mirip banget dengan kejadian di rumah Irjen Verdi Sambo. Tapi penulisnya mengklaim kalau itu hanya cerita fiksi. Jadi gimana menurut kalian? Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Video yang baru saja kalian tonton adalah pernyataan ketiga Presiden Jokowi dalam menanggapi kasus kematian Brigadir J. Penegasan orang nomor 1 di Indonesia ini memang datar dan singkat, tapi bisa membuat para jenderal ketar-ketir. Intinya tuh kayak gini, Jokowi berharap penanganan kasus yang menyeret nama pejabat polisi ini tidak memicu prasangka publik. Makanya harus dibuka secara transparan dan diusut sampai tuntas. Dengan begitu, institusi Polri dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Tahu aja Pak, isi hati kami. Akhir dari drama ini memang sangat dinantikan publik, terutama keluarga korban Brigadir J yang saat ini masih menunggu keadilan.